Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Kristiani, NPM 2085303175. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dalam materi Smart and Seamless Learning. Yang dosen pengampunya adalah Ibu Ria Ukur Ginting. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Baik, saya akan mulai presentasinya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku, karena setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 ayat 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada sumber akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu diambil sebagai sumber karena bahasa Melayu saat itu disebut lingua franca atau bahasa perantara. Melayu digunakan seluruh Asia Tenggara di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa Indonesia? Alasannya ada 6, yaitu yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Yang kelima, peristiwa-peristiwa berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang keenam, tahun 1901 disusun ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuizen. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 3, yaitu yang pertama adalah fungsi politik, yang kedua fungsi administrasi, dan yang ketiga adalah fungsi pembangunan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai sejak 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, berfungsi sebagai lambang kebangsaan. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.